Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batur Rahman dari kelas A13 PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 22811300636 dengan mata kuliah media sosial media branding PAI dengan tugas konten pembelajaran materi PAI tata cara wudhu beserta sunnah-sunnahnya. Baiklah, sedikit saya menjelaskan tentang tata cara wudhu beserta sunnah-sunnahnya. Wudhu itu adalah cara kita bersuci daripada hadas kecil. Yang digunakan untuk berwudhu itu adalah air, bukan debu. Kalau debu dinamakan dengan bertayamum. Tetapi kalaunya berwudhu menggunakannya dengan air. Kenapa jadi kita disuruh berwudhu? Karena berwudhu menjadi syarat sah untuk melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat, ibadah tawaf, ibadah membaca Al-Quran. Dengan wudhu lah kita bisa mengerja ibadah tersebut. Hukum-hukum wudhu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim yang akan melaksanakan ibadat tersebut di atas tadi, seperti sembahyang, seperti tawaf, seperti membaca Al-Quran. Jadi hukumnya berwudhu itu ketika mau sholat, berwudhu mau tawaf, berwudhu mau membaca Al-Quran. Di situ hukum berwudhu tadi hukumnya adalah wajib. Syarat sah wudhu adalah harus menggunakan air yang suci lagi menyucikan. Itu kalaunya airnya suci lagi mensucikan, maka sahlah wudhunya, bukan dengan debu. Apabila dengan debu dinamakan dengan tayamum. Syarat sah wudhu yang pertama dengan menggunakan air. Yang kedua, orangnya beragama Islam. Tidak boleh orang yang berwudhu, tidak sah orang yang berwudhu itu orang yang kafir. Jadi syarat sah wudhu orangnya harus Islam. Yang kedua, syaratnya harus Islam. Yang ketiga, syaratnya berwudhu itu harus orangnya yang berakal. Kalau tidak berakal, maka tidak sah wudhunya. Kenapa? Ya orangnya nggak berakal, mana ngerti masalah rukun wudhu, syarat wudhu, pembatal wudhu. Itulah orang pembeda orang yang berakal dan orang yang tidak berakal. Masuk kepada rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Sebelum sebelum memasuki rukun wudhu, kita itu pertama-tama harus mengerjakan yang sunat-sunatnya dulu.
Di antaranya mengucap bismillah ketika menyentuh air. Ketika menyentuh air kita berniat nawaitul wudu'a li rab'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita masukkan syarat yang pertama niat. Sahjaku berwudu menggugurkan hadas kecil yang ada di badan, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, ketika niat masuk, langsung menyapu atau membasuh, bukan menyapu, tapi membasuh bagian muka dari atas, dari mulai tumbuh rambut hingga di bawah dagu. Itu yang pertama. Yang kedua, membasuh tangan dari ujung jari sampai ujung siku. Berapa jumlahnya? 3 kali. Itu sunatnya. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Mengusapnya boleh di sini, boleh di sini, dan boleh di belakang. Itu bebas. Nah, mengusap sebagian kepala. Seterusnya lagi membasuh kedua kaki mulai dari ujung jari kaki hingga ke buku lali. Tumit buku lali. Membasuhnya dari sebelah kanan 3 kali, lalu sebelah kiri 3 kali. Itu rukun wudu. Pertama tadi rukun wudu adalah niat sekaligus membasuh muka. Kedua membasuh tangan. Pertama niat sekaligus membasuh muka. Ketiga membasuh tangan. Keempat menyapu sebagian kepala. Kelima membasuh kaki. Keenam tertib. Itulah rukun-rukun wudu. Hal yang membatalkan wudu itu diantaranya kentut. Nah, itu kentut. Itu membatalkan wudu. Di antaranya lagi tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Di antaranya lagi pembatal wudu hilang akal. Nah, di antaranya hilang akal itu bisa disebabkan dengan mabuk atau pingsan. Nah, itu di antara pembatal wudu. Dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Contohnya seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang dibolehkan baginya dinikahi. Maka di situ ketika menyentuh perempuan itu, maka hukumnya wudunya batal. Nah, dapat dipaham? Sunnah-sunnahnya wudu itu diantaranya adalah membaca bismillah, berkumur-kumur, membasuh tangan, memasukkan air ke dalam rongga hidung, membaca bismillah, dan mengulang membasuh tangan, membasuh kaki, ataupun membasuh anggota yang lainnya 3 kali. Itu termasuk sunnah wudu. Kenapa kita jadi disuruh berwudu? Ayo, siapa yang tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi."
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang berwudu benar dengan wudunya, berwudu dengan aturan yang sudah diperintahkan, benar dalam wudunya, maka keluar dari dirinya itu akan kesalahannya. Nah, di kesimpulannya, siapa yang wudunya benar, maka diampunilah dosa-dosa dirinya. Nah, terima kasih dari saya tentang menjelaskan sedikit masalah rukun wudu, sunat-sunatnya dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.